Pernahkah Anda merasa doa sudah dipanjatkan terus-menerus, tapi hidup tetap gelap, sempit, dan stagnan? Bahkan Anda sudah kerja keras, ikut seminar motivasi, afirmasi setiap pagi. Bayangkan ini, setiap malam Anda berdoa dengan harapan hari esok membawa perubahan. Tapi saat membuka mata, semua masih sama. Tagihan menumpuk, notifikasi pinjaman masuk, hati terasa hampa, dan pikiran seperti medan perang. Penuh suara negatif yang tidak henti-henti. Kemudian Anda mulai bertanya-tanya, apakah doa saya ini didengar atau tidak? Atau bahkan apa yang salah dengan diri saya? Faktanya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memberi, tapi seringkali cara kita memohon dan merasa yang tidak sinkron. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dari dalam diri yang penuh ketakutan, panik, dan luka. Lalu kita kecewa kepada Sang Maha Kuasa. Padahal yang ada adalah sinyal Anda memang tidak nyambung. Dan inilah fakta mengejutkan, ikhlas bukan pasrah. Ikhlas itu teknologi batin yang bisa diakses dan diprogram. Bukan dengan menghafal afirmasi, tapi dengan mengatur frekuensi rasa. Tapi tenang saja, Anda tidak gagah dan tentu Anda tidak sendirian. Saya pun pernah merasa di fase itu, bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menangis di kamar mandi, pura-pura kuat di luar tapi runtuh di dalam hati. Di video ini Anda akan menemukan cara bagaimana memanfaatkan 4 elemen penting agar Anda benar-benar menarik keajaiban. Pastikan Anda menonton sampai akhir. Bisa jadi ini adalah titik balik yang Anda cari selama ini. Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Saya Sidik dan hari ini kita akan membahas salah satu buku yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu Quantum Ikhlas, Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati. Terlebih dahulu saya memperkenalkan siapa sosok di balik karya yang sangat luar biasa ini, yaitu R.B. Sentanu. Beliau adalah penulis, motivator, dan pembicara spiritual modern yang dikenal luas di Indonesia karena pendekatannya yang menggabungkan ilmu psikologi, spiritual, dan konsep kuantum. Menurut saya, salah satu ciri khas dari R.B. Sentanu adalah kemampuan menjelaskan hal-hal abstrak seperti ikhlas, niat, dan energi dengan bahasa yang sederhana dan sangat menyentuh hati. Saya pertama kali membeli buku ini pada tahun 2016. Saat itu saya sedang mencari jawaban bukan hanya secara logika, tapi secara batin. Dan buku ini seperti berbicara langsung kepada saya. Dengan total halaman yaitu 221 halaman, buku ini bukan hanya sekedar bacaan motivasi. Ini lebih seperti peta perjalanan batin yang membimbing pembacanya mengenali kekuatan dalam diri sendiri. Setiap babnya seperti membuka lapisan kesadaran baru. Ada rasa puas yang tidak bisa dijelaskan ketika saya menyelesaikannya. Bukan karena selesai membaca, tapi karena mulai memahami diri sendiri secara lebih mendalam. Dan yang paling mengesankan, buku ini bukan menawarkan teori kosong. Ia menawarkan latihan, panduan, praktik harian, sehingga Anda bukan hanya mengerti, tapi juga bisa mengalaminya sendiri. Kalau Anda pernah merasa bahwa hidup ini berjalan di autopilot, dan Anda ingin benar-benar terhubung dengan apa yang Anda niatkan, maka buku ini layak untuk Anda baca, bahkan dibaca ulang berkali-kali. Apa itu kuantum ikhlas? Menurut R.B. Sentanu, pada halaman 13 di dalam buku ini memberikan penjelasan bahwa ketika manusia benar-benar ikhlas, saat itulah doa atau niatnya berjabat tangan, melakukan kolaborasi dengan energi vibrasi kuanta. Dengan begitu, melalui mekanisme kuantum yang tak terlihat, kekuatan Tuhanlah yang sebenarnya sedang bekerja. Jika sudah demikian, siapakah yang mampu menghalanginya? Itulah arti sebenarnya dari Quantum Ikhlas. Buku Quantum Ikhlas ini hadir sebagai respon terhadap kegelisahan banyak orang yang merasa terjebak dalam pola hidup penuh tekanan, pencapaian kosong, dan kebahagiaan semu. Buku ini menawarkan pendekatan baru bagaimana mengakses kekuatan terdalam manusia, hati yang ikhlas, untuk menciptakan kehidupan yang damai dan bermakna. Di tengah dunia yang serba cepat dan kompetitif ini, buku ini menjadi panduan penting bagi siapa saja yang ingin menemukan kembali makna hidup dari dalam dirinya, bukan dari luar. Energi kuantum bawah sadar yang mudah diakses lewat hati selalu menuruti ketulusan niat Anda. Manfaatkanlah kekuatan dan kecerdasan karena ia memang bagian dari diri Anda sendiri.
Banyak sekali ilmu yang sangat berharga di dalam buku ini, akan tetapi pada pembahasan video ini akan difokuskan kepada 4 elemen kunci dari buku ini, yaitu alphametic, afirmasi, visualisasi, dan syukur. Apa itu? Mari kita bahas satu persatu. Pernahkah sih doa sudah dipanjatkan, tapi rasanya kosong? Bayangkan ini. Anda sedang duduk diam, menutup mata, mulai berdoa atau mengucapkan niat, tapi di kepala malah ribut. Ada pikiran tentang tagihan, tentang chat yang belum dibalas, tentang kesalahan semalam, dan ketika doa selesai, hati pun terasa hambar, seperti membaca naskah tanpa rasa. Apakah Anda pernah mengalami ini? Saya pun begitu. Dulu saya pikir yang penting mengucapkan doa atau afirmasi, tapi ternyata cara kita masuk ke keadaan batin sebelum bicara itu sangat menentukan. Dan itulah yang saya pelajari dari salah satu bab di buku ini yang membahas tentang kuantum ikhlas yang namanya alphametic. Di buku Kuantum Ikhlas, alphametic adalah istilah untuk kondisi gelombang alfa. Ini adalah fase ketika kita dalam keadaan tenang, rileks, dan fokus, tapi belum tidur. Seperti saat kita baru bangun tidur atau sesaat sebelum tidur. Orang Sunda menyebutnya ngalenyap. Kalau di bahasa Anda, apa kira-kira? Silahkan komen di bawah. Menurut R.B. Sentano, inilah gerbang bawah sadar. Jika kita bisa masuk ke alphametic, maka afirmasi, niat, dan doa akan masuk lebih dalam dan bekerja lebih cepat. Bukan pikiran yang bekerja di sini, tapi frekuensi rasa dan getaran hati dalam kondisi inilah mesin ikhlas mulai aktif. Ibarat komputer, alphametic adalah booting system sebelum Anda bisa menjalankan program afirmasi atau visualisasi. Saya pribadi mulai menerapkan teknik alphametic sejak membaca buku ini di tahun 2016. Caranya cukup sederhana, tapi butuh konsistensi. Yang saya lakukan adalah, yang pertama, bangun pagi sebelum aktivitas apapun, saya duduk tenang. Tarik napas 4 detik dan tahan 7 detik. Hembuskan 8 detik selama 5-7 menit. Saat itulah tubuh mulai rileks, detak jantung melambat, pikiran lebih hening. Lalu saya mulai afirmasi atau berdoa dalam kondisi seperti itu, perlahan dari dalam hati. Hasilnya, saya merasakan afirmasi lebih nyambung ke dalam. Bukan sekedar kata-kata kosong, kadang tubuh terasa hangat, dada terasa lega, dan itu pertanda bahwa vibrasi saya sedang sinkron. Itulah kenapa Kuantum Ikhlas menyebut alphametic sebagai mesin utama. Setelah Anda masuk ke kondisi alphametic, pertanyaannya, apa yang harus Anda katakan? Inilah saatnya kita membahas elemen kedua, afirmasi. Pernyataan positif yang mengubah arah hidup. Dan bukan sembarang afirmasi, tapi afirmasi yang dirasakan, bukan hanya diucapkan. Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya, mengucapkan tanpa merasa, sama seperti menyetir tanpa bensin. Mengucapkan afirmasi tiap hari, tapi hidup tetap stres. Bisa jadi Anda hanya membaca, bukan merasakan. Pernahkah Anda mencoba mengatakan afirmasi positif setiap pagi? Saya bahagia, saya sukses, saya kaya. Tapi saat selesai mengucapkannya, tidak ada yang berubah. Bahkan jauh di dalam hati Anda sendiri tidak percaya dengan kalimat itu. Ada suara kecil yang bilang, bohong, hidupmu masih begitu-begitu juga. Apakah Anda merasakan hal itu juga? Coba Anda komen di bawah kalau pernah bilang, iya saya pernah. Dan saat hal itu terus berulang, afirmasi jadi kehilangan makna, sekedar rutinitas tanpa getaran. Saya tahu rasanya, saya juga pernah di titik itu, tapi semuanya berubah ketika saya memahami cara kerja afirmasi di dalam Kuantum Ikhlas ini. Bukan sekedar kata, afirmasi harus bergetar, harus terasa, harus masuk ke dalam kondisi alphametic. Dalam buku Kuantum Ikhlas, afirmasi dijelaskan sebagai pernyataan positif, singkat, dan seolah-olah sudah terjadi. Tapi, kunci utamanya bukan cuma apa yang kita katakan, melainkan kapan dan bagaimana mengatakannya. Afirmasi di waktu salah seperti menyiram benih di aspal tidak akan tumbuh. Afirmasi harus dalam kondisi otak yang tenang, hati terbuka, dan bukan kalimat yang panjang lebar. Justru afirmasi yang paling kuat itu pendek, diucapkan seolah-olah sudah terjadi, kemudian disertai emosi positif yang kuat.
syukur, haru, bahagia. Misalnya, bukan saya akan menjadi orang yang tenang, tapi saya damai sekarang. Ucapkan dengan perasaan dan ulangi hingga tubuh Anda benar-benar merasakan kedamaian itu. Sejak membaca buku ini, saya mulai menulis afirmasi harian. Bukan asal tempel kata-kata indah, tapi betul-betul yang saya butuhkan dan saya rasakan. Saya pilih 2-3 kalimat, lalu saya ucapkan setiap pagi setelah latihan pernapasan saat masuk ke dalam kondisi alpamatic, seperti yang sudah kita tadi praktekkan. Contohnya, saya hidup dalam kelimpahan, saya disayangi dan diucapkan, saya tenang, saya damai. Yang mengejutkan, ketika saya mengucapkan sambil merasakan benar-benar sudah memilikinya, tubuh saya ikut meresponnya. Terkadang muncul air mata atau dada terasa hangat, dan yang paling terasa, saya jadi lebih ringan dalam menjalani hari. Itulah yang dimaksud dalam kuantum ikhlas sebagai niat yang bergetar. Sekarang bayangkan, jika afirmasi tadi bukan hanya diucapkan, tapi juga divisualkan dalam bentuk nyata di pikiran Anda. Bukan sekedar kata-kata, tapi gambaran yang hidup seolah-olah sudah terjadi. Lengkap dengan suasananya, karena sekarang Anda tahu kata-kata tanpa rasa hanyalah suara kosong. Sebelum dilanjutkan, silahkan Anda yang belum subscribe dan menyalakan notifikasinya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda mendapatkan ilmu dari buku-buku populer yang saya review. Kalau Anda tidak bisa melihatnya di dalam pikiran, mustahil Anda akan memilikinya di dunia nyata. Pernahkah Anda merasa hidup seperti jalan di tempat, padahal Anda sudah punya tujuan? Anda tahu ingin rumah seperti apa, pekerjaan seperti apa, pasangan seperti apa, tapi semuanya terasa jauh, kabur, tidak terjangkau. Mungkin Anda juga pernah membuat goal, tapi dalam hati tidak benar-benar bisa melihatnya. Bukan karena Anda kurang usaha, tapi karena Anda belum mengaktifkan satu alat paling kuat dalam diri manusia, yaitu layar batin Anda. Saya pun dulu begitu, impian hanya sebatas tulisan, tidak hidup di dalam pikiran, dan ternyata itulah yang membuat semesta sulit menangkap sinyal yang saya pancarkan dari diri saya. Dalam buku ini, visualisasi adalah proses membentuk video menta di pikiran Anda. Bukan gambar statis, tapi gambar yang bergerak, penuh detail dan terasa nyata secara emosional. Anda tidak sekedar melihat impian, tapi mengalaminya dengan suara, bau, sentuhan, cahaya, perasaan. Visualisasi menjadi sangat kuat jika dilakukan setelah afirmasi dan dalam keadaan kondisi alpamatic. Karena saat itu gelombang otak tenang, pikiran bawah sadar terbuka, dan semua input masuk tanpa filter. Menurut R.B. Centano menyebutkan, seolah-olah sudah terjadi, dan kuncinya bukan hanya membayangkan, tapi merasakan. Yang saya lakukan setelah afirmasi adalah saya pejamkan mata dan mulai menonton film hidup yang saya inginkan. Misalnya, ketika saya ingin mendapatkan uang yang berlimpah, saya membayangkan berapa total jumlah uang yang saya miliki datang ke dalam diri saya, merasakan, memegang uang tersebut. Itulah proses visualisasi yang langsung terasa oleh diri Anda. Awalnya tentu Anda akan canggung, tapi semakin sering dilakukan, semakin nyata. Saya bisa rasakan senyumnya. Saya bisa rasakan suasananya. Saya bisa merasakan bau bagaimana uang yang ada di dalam pangkuan saya tersebut. Bahkan suasana hati saya. Dan ajaibnya beberapa bulan kemudian, pengalaman itu benar-benar terjadi. Hampir persis seperti yang ada di dalam pikiran, di dalam visualisasi yang saya lakukan. Bukan sulap, tapi ini yang disebut dengan vibrasi. Pikiran kita menarik hal-hal yang sefrekuensi dengannya. Lalu bagaimana kita mengunci vibrasi itu agar benar-benar tertanam dan tidak menguap? Jawabannya adalah dengan elemen terakhir, yaitu syukur. Anda mau tahu cara tercepat mewujudkan impian? Syukur seolah-olah itu sudah terjadi. Pernahkah Anda merasa sudah berusaha, sudah berdoa, sudah afirmasi, dan visualisasi, tapi tetap saja hidup terasa berat? Impian Anda masih belum terjangkau, impian Anda masih belum terwujud. Yang muncul malah rasa kurang, khawatir, gelisah, padahal Anda sudah coba positif, tapi hati tetap seperti menggenggam, tegang, tertutup, tidak lega.
Saya pernah mengalami hal tersebut. Saya pikir saya sudah percaya pada hasil baik, tapi ternyata hati saya masih takut gagal. Sampai saya membaca satu pembahasan penting di dalam buku Kuantum Ikhlas ini, yaitu tentang syukur. Bukan sekedar ucapan formal, tapi frekuensi terdalam yang mengubah segalanya. Menurut R.B. Sentanu, syukur adalah energi paling murni yang menghubungkan niat, emosi, dan realitas. Ia bukan kata, tapi getaran hati. Syukur menandakan bahwa kita sudah merasa memiliki, walaupun secara fisik belum terlihat. Dan inilah rahasia besar dari kuantum ikhlas. Semesta hanya merespon vibrasi yang Anda rasakan, bukan yang Anda pikirkan. Syukur adalah tanda sinkronisasi sempurna antara pikiran dan perasaan. Jika afirmasi adalah kata-kata, visual adalah gambaran, maka syukur adalah rasa hangat di dalam dada. Getarannya seperti pelukan dari dalam diri Anda sendiri. Buku ini menyarankan selalu tutup setiap afirmasi dan visualisasi dengan rasa syukur yang dalam. Saat selesai afirmasi dan visualisasi, saya duduk tenang dan mulai mengucapkan satu kalimat ini. Terima kasih ya Allah, saya benar-benar bersyukur atas limpahan nikmat yang Engkau berikan ini. Saya ucapkan sambil memeluk diri saya sendiri. Saya mengingatkan wajah saya bagaimana saya sudah berhasil. Sudah banyak hal-hal yang sudah saya nikmati, yang Allah berikan kepada diri saya. Saya mencintai diri saya. Saya juga mengingat momen-momen keberhasilan, walaupun menurut orang itu terasa kecil, tapi bagi diri saya itu keberhasilan yang sangat luar biasa yang sudah saya miliki sampai hari ini. Dan titik itulah tubuh saya merespon. Kadang ada getaran halus, kadang mata berkaca-kaca, tapi yang pasti ada rasa hangat yang muncul, tanda bahwa saya dan semesta sedang terhubung. Ini adalah saat yang paling ikhlas, saat niat kita tidak lagi menuntut, tapi mengalir deras. Dan justru di saat seperti itulah banyak kejadian tak terduga mulai muncul dalam hidup saya. Bukan karena saya minta lebih, tapi karena saya siap menerima lebih. Sekarang, bayangkan jika Anda menerapkan keempat elemen ini setiap hari. Tenangkan pikiran, afirmasikan niat, visualkan impian Anda, dan syukuri seolah-olah sudah terjadi. La in sakartum la azidannakum. Inilah yang disebut dengan kuantum ikhlas. Sebuah sistem vibrasi niat yang bukan hanya menyentuh alam pikiran, tapi langsung ke realitas. Dan pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah benar-benar berniat dengan rasa? Jika belum, mungkin saatnya Anda mencoba dengan tenang, perlahan, dan penuh kesadaran. Mungkin selama kita mengira ikhlas itu diam, pasrah, kalah, tapi buku ini membuka mata saya. Ikhlas itu cerdas, ikhlas itu mengalir, bukan menyerah. Ikhlas itu vibrasi terdalam, tempat semua keajaiban bermula. Kalau selama ini Anda berdoa sambil menggenggam, mungkin sekarang waktunya Anda berdoa sambil melepaskan. Melepas apa? Melepas takut, melepas gengsi, melepas keraguan, melepas rasa sakit hati, dan rasa harus terjadi sekarang juga. Karena saat Anda tenang, semesta mendekat. Saat Anda bersyukur, realitas berubah. Dan saat Anda benar-benar ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunda lagi. Jika video ini menyentuh ruang terdalam di hati Anda, bantu sebarkan vibrasi positif ini ke lebih banyak orang. Dan kalau Anda belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe, nyalakan notifikasinya, dan like. Karena mungkin video ini datang bukan untuk didengar, tapi untuk membantu Anda pulang ke dalam diri Anda. Saya Sidik, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.